PSSI sendiri kan sudah menargetkan Indra Safri untuk hanya lolos ke fase grup aja. Ya kan? Tapi kita harus lihat dong. Di fase grup itu kan Indonesia sama Iran, sama Uzbek, sama Yaman. 5-0 Iran. Uzbek 3-1 Uzbek. Indra Safri punya strategi. Kedua, lebih banyak nunggu bola. Ketiga, defense. Dan terakhir, pasti ujung-ujung kita bakal banyak diserang. Akhirnya kita harus bertubuh sama 3 orang ini. Baik, ada satu lagi. Mainnya sayap mulu, makanya ngandelin Doni. Nah iya. Oke, udah. Kalau mencari pemain itu benar-benar memang yang qualified dari segala aspek ya, baik dari stamina, dari teknis segala macam ya. Semoga Indra Safri yang kita nilai sebagai masternya dari Indonesian Young Players ya, yang bisa melihat bakat-bakat pemain-pemain muda, bisa memberikan yang terbaik di Piala Asia. Kalau pecat-pecat aja bisa, Bro. Ya udah. Apa solusinya coba? Ya, bukan ngebantu Erick Thohir. Solusinya untuk Indra Safri, dipecat, diberhentikan, jadiin aja direktur pengembangan usia muda. Halo, Sobat Koprol Mania. Oke. Piala Dunia U20 akan siap berjuang timnasnya ya. Nanti jam 7:30 malam. Secara khusus Koprol Bola akan ulas bagaimana peluang timnas Indonesia asuhan Indra Safri untuk bisa berbicara lebih banyak atau tidak di turnamen ini. Karena jika misalkan mendapatkan peringkat 1 atau 2 otomatis lolos ke Piala Dunia U20. Apakah anak asuh Indra Safri bisa mengulangi prestasinya di tahun 1961 yang juara bersama Myanmar di Piala Asia U20? Saya akan bahas bersama teman-teman saya. Teman-teman semua, biar semangat Koprol Mania! Oke. Udah. Berlebihan. Risik. Over deh. Ada bayi. Kebanyakan makan gula tadi, maaf ya. Bukan gula. Saat ini saya sudah mendatangkan sosok veteran sepuh, the only one, the one and only. Bodoh amat kan gua coachnya. Bapak Ferry Kodrat. Oke. Bersama ahli fisioterapi, Psikologi. Banyak banget profesinya dari kemarin nih orang. Psikologi. Ferry Rivaldi. Say hello dulu dong buat kalau dua teman gua yang udah jadi public enemy, musuh masyarakat di sepak bola Indonesia terutama karena omongan-omongan kontroversial. Ya. Gian dan Habib. Woi, gua julukin dia Man in Black. Tepuk tangan dulu. Oke. Kita nggak lazim kalau kita langsung nanya ke Pak Ferry aja nih. Gimana Pak peluang di Piala Asia U20 saat ini? Ya, sebenarnya PSSI sendiri kan sudah menargetkan Indra Safri untuk hanya lolos ke fase grup aja. Ya kan, tapi kita harus lihat dong. Di fase grup itu kan Indonesia sama Iran, sama Uzbek, sama Yaman. Kita tahu prestasi Iran sudah merasakan nikmatnya sebagai 4 kali juara di Piala Asia. Dulu namanya U19 ya, sekarang kan U20. Terus sama Uzbekistan yang masih fresh ya kan, baru kemarin juara di Piala Asia U23 2023. Ya, sementara mungkin lawan kita di Yaman, tapi menurut saya sepak bola kan apapun bisa terjadi di lapangan ya, kita nggak tahu. Apalagi kita lawan tim-tim dari daratan Timur Tengah sama dari Asia Tengah. Mungkin menurut saya sih, saya berharap Indra Safri kan hokinya juga gede, hokinya juga besar, artinya bahwa dia kan seorang taktikal. Dan dia juga memanggil pemain juga tidak sembarangan, karena saya kan pernah bekerja sama dengan coach Indra Safri itu tahun 2011 sampai dengan 2013. Artinya dia benar-benar kalau mencari pemain itu benar-benar memang yang qualified dari segala aspek ya, baik dari stamina, dari teknis segala macam ya. Semoga Indra Safri yang kita nilai sebagai masternya dari Indonesian Young Players ya, yang bisa melihat bakat-bakat pemain-pemain muda, bisa memberikan yang terbaik di Piala Asia di U20 di Cina ini ya. Oke, ini saya lanjut dari statementnya Pak Ferry ya terkait Piala Asia sekarang ya. Tadi gue di opening Piala Dunia, sorry ya. Ya, tapi mau dikit nggak apa-apa. Sorry ya. Maafin dong. Pak Ferry dengan sadar
mengucapkan Indra Safri hokinya besar. Oke. Andai kata hoki itu tidak berpihak lagi ke timnas U20 saat ini, masih layak dipertahankan atau tidak? Tidak. Soalnya Oke. timnas Indonesia senior pun sudah memberhentikan Sintayong yang bisa dibilang banyak hokinya juga. Oke. Gimana? Ya, pendapat lo? ya menurut gua ini adalah penentu Indra Safri ya. Bahkan gue berani bilang sebelum turnamen ini mulai, gue udah nggak mau lihat wajah Indra Safri lagi. Waduh. Gak kelihatan tuh. Kan emang nggak bisa ngeliat. Tunggu. Bisikin. Oh iya. Kan emang nggak bisa ngeliat tuh. Simpan dulu. Ntar dulu. Kan lu kan emang nggak bisa ngeliat. Kenapa bro? Jangan ketua PSSI. Gue mau ngeliat ada wajah Indra Safri di jajaran timnas. Gue nggak suka gaya mainnya. Terlalu banyak keberuntungan. Ya seperti yang lu bilang, Sintayong. Oh iya, Sintayong banyak hokinya ya, setuju juga. Akhirnya sekarang ditendang. Gue pengen saat ini juga Indra Safri ditendang. Ditendang? Yes. Saat ini? Gue mau dia out, betul. Sebelum lawan Iran langsung ditendang gitu? Setuju. Karena begini bos. Pelatih siapa bro? Karena begini bos. Indra Safri ini dia miskin taktik. Miskin taktik. Bukan miskin lagi tapi nggak punya sama sekali. Tapi kan kita harapan ke hokiannya itu. Nah ini sepak bola bos, nggak bisa dengan hoki doang. Nah, ada strategi, ada taktik dan semuanya punya berbagai jalan aspek. hokinya masing-masing. Bakar dulu bro, biar enjoy. Far, gue mau ngerokok lu, gue stres dengerin ngomongannya. Sekarang asistennya ada Kurniawan Dwi Yulianto. Siapa tahu Kurniawan bisa membawa hoki kali ini bersama timnas. Mau sampai kapan hoki terus gitu loh? Tapi pada kenyataannya kan sepak bola Indonesia selalu dibawa dengan hoki. Berarti kalau nggak lolos, udah kita harus nyari taktikal, bukan hoki. Ya kita harus cari yang kompeten lah. Kompeten. Iyalah. Kompeten secara taktikal dan juga dalam kehokian. Oke. Iya. Ini Pak udah jelas nih, pengen banget out nih. Yes. Rekan-rekan gue yang tidak melihat apa-apa ini di dunia sepak bola Indonesia ya. Peluang paling deket deh ntar deh lawan Iran nih Pak nih. Indonesia akan bermain seperti apa menurut pandangan Bapak nih? Kalau misalkan ada datanya nih Pak ya, ini ada squad-squad yang diturunkan. Ada dari sektor kiper Iwayan Wiguna, Ya. Ikram Al-Ghifari, Fitra Maulana. Ini kiper Bali, kiper Semen Padang, kiper Persib. Lalu di sektor defense-nya ada Iqbal Gwi Jagae, Kadek Arel, Fafa Seva, Rijar Nurfiat, Sultan Zaki, Alvarezi Buffon, Doni Tripamungkas, Ahmad Zidan dan Mufli Hidayat. Lalu kita balik ke sektor midfield-nya ya, sektor tengah ada saya main ya, Fandi Bagus. Wow. Lalu Mengaku-ngaku. Biar. Aditya Warman, Tony Tuan rumah bebas. Tony Evandra Volarasta, Welber Jardim yang main di Sao Paulo ya. Ya. Dan terakhir Itu Evandra timnas U17. Brazil. Ya. Wow. Lalu Jehan Valevi, Arliansa yang main di PSIM yang lagi down dari Persija ya. M. Ragil, Marcelinus Amaola, Aulia Rahman dan Jens Raven dari FC Dordrecht. Gimana Bapak kacamata singkatnya tentang skuad yang ada saat ini? Kalau saya melihat kita harus optimis ya nggak Fer? Iyalah. Artinya bahwa saya agak kaget ya kalau dia si kacamata hitam ini bilang juga dong. Ini nggak kompak nih. Bro. Ini nggak kompak nih. Nggak kompak nih. kok nggak pengen ngeliat Indra Safri lagi. Kan Indra Safri itu hero buat kita lah. Artinya buat kita kan dia lebih banyak memberikan trofi daripada Sintayong. Kalau lawan Iran menurut saya gini ya, ada dari Indra Safri kan ini yang ketiga kali dia pegang Piala Asia. Dulu kan U19 yang dua sebelumnya 2014 sama 2018. Menurut saya pertandingan lawan Iran ini pertandingan yang maha penting. Artinya mungkin kita lihat dari sisi sebelumnya, kalau Indonesia bisa memenangkan pertandingan di pertandingan pertama, kita pasti akan lolos ke fase grup. Pasti akan lolos fase grup. Kalau kita menang di pertandingan pertama, ya kan? Makanya saya harus optimis, harus bisa menang lawan Iran. Soalnya tahun 2014 kita tidak lolos ke fase grup setelah kita dikalahkan oleh Uzbekistan 1-3 tahun 2014 itu. Habis itu nggak lolos fase. Ya. Tapi yang di 2018 ya kan, kita di pertandingan pertama kita menang 3-1 sama Taiwan. Akhirnya kita lolos. Kuncinya jelas kunci di pertandingan pertama. Kalau kita kembali ke hoki, sepak bola itu selain juga keberuntungan juga harus ada di sepak bola. Dimanapun harus ada keberuntungan sepak bola, ya kan? Itu ada sisi itu yang harus nggak boleh kita lupakan. Jadi menurut saya jangan hoki itu dijadikan sebagai suatu tameng bahwa tim ini tidak benar hanya karena hoki. Enggak lah, hoki itu bagian dari suatu kondisi yang memang
yang kita tidak tahu kapan. Hoki itu keberuntungan itu kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu ya. Iya. Oke. Enggak. Menurut gua Papa Ferry ini tidak realistis lah. Ya. Karena dari uji coba kemarin aja kita ngap-ngapan, Bos. Ya. Apalagi ntar satu grup sama Uzbek, Iran. Mau jadi apa tim ini? Dan ini Mau ada, jadi apa? ada fakta menariknya juga nih. Iran kali ini di Piala Asia U20 ya. Ya. Mayoritas skuadnya hampir seluruh timnya nih itu adalah alumni mereka saat tampil di Piala Dunia Under 17 di Indonesia. Ya. Di 2023 kemarin. Mereka waktu itu bisa ngalahin Brazil, kalah tipis doang sama Inggris. Nah. Tapi di babak knockout kalah lawan Maroko adu penalti. Lu bayangin sekarang Indonesia akan menghadapi Iran yang secara tim udah solid, chemistry-nya udah kebentuk dan udah proven juga di level internasional. Sementara Indonesia yang bersama Indra Safri kali ini ya benar kata Habib tadi, uji coba aja lawan Jordan sama Yemen, Kalah dia. Jordan sama Suriah Kalah. nggak bisa. Padahal tadi sempat dapat info juga dari Gamperi ya, Uzbekistan aja uji coba lawan Suriah bisa ngebantai 6-0 kan. Tuh. Indonesia lawan Suriah kalah loh. Lu Mainnya di kandang lagi si Duarjo. kandang lagi. Tapi itu kan pertandingan uji coba, artinya Indra Safri pasti akan melihat itu kan pertandingan yang dilakukan sebelum Indra Safri menetapkan tim 23 pemain, ya enggak? Artinya itu udah final. Artinya saat itu Indra Safri sebenarnya tidak membutuhkan sebuah kemenangan bagi dia. Yang penting dia bisa melihat where's the posisi benar buat pemain. Artinya di sektor belakang, tengah dan depan. Dan sekarang akhirnya kan kita dapat dia, kiper ternyata penjaga gawang yang dari Semen Padang ini sekarang udah bisa kita andalkan nih, si Ikram Al-Ghafari kan. Itu udah bisa kita andalkan. Dan itu kan kemarin terus penampilan dia yang di Mandiri kemarin kan cukup oke lah. Dia meskipun kita kalah, tapi penampilan dia menurut saya bagus dan secara statistik lebih bagus karena dia berapa kali kita lihat melakukan penyelamatan di gawang. Menurut saya sih masih kemarin tuh tidak bisa dijadikan ukuran apakah Indra Safri terus timnya lemah untuk di Piala Asia U20. Ya kan, kita kan belum masih akan ini. Pertandingan jelas semua pertandingan semua tim dalam melakukan pertandingan pertama pasti akan ada grogi tingkat tinggi. Iya. Nah itu pasti. Dia, mas aku grogi tingkat tinggi ada, cuma pressure paling tingginya pasti bakal tetap di Indonesia. Justru pressure tertinggi ada di tim yang diunggulkan menurut saya. Tapi kalau menurutku ya Indonesia ini datang dengan status sebagai yang sangat tidak diunggulkan. Ya. Tapi di satu sisi di Indonesia mereka jadi harapan. Ya. Kan banyak banget nih supporter kita yang udah kasih tekanan tinggi ke Indra Safri, ke para pemain juga. Karena targetnya nggak main-main lolos Piala Dunia Under 20. Betul. Dan ini lawannya Iran juga loh. Sorry. Saya ralat kalau target itu bukan target target lolos ke Piala Dunia adalah target Indra Safri pribadi. Ketika Sintayong waktu Piala Asia U23 ya kan dia kan nggak target sampai ke dia hanya target pribadi semifinal. Iya, tapi PSSI kan hanya sampai ke 8 besar ya kan. Ternyata tercapai Sintayong. Ya kan? Nah mungkin Indra Safri juga bisa jadi ya. Nah itu juga makanya kan banyak supporter juga yang mau Indra Safri untuk mengikuti langkahnya Sintayong. Berekspektasi tinggi lah. Berekspektasi tinggi karena udah melihat Sintayong bisa membawa tim kita bersama level Asia. Kenapa adik-adiknya enggak? Oke. Apalagi tuntutan juga besar nih. Iya. Kemarin Sintayong dipecat, nah kan Indra Safri juga harus buktikan dong. Tapi kan kalau misalkan kita lihat dari segi pemain yang dibawa oleh Indra Safri dan Sintayong itu, menurut gua pribadi ya Pak ya, ini ada berbeda. Kalau di Indra Safri itu Jens Reven dengan si siapa? Berjardim aja yang ada pemain keturunan diaspora ya. Sedangkan Sintayong hampir satu squad. Yang starting 11 harusnya prestasinya lebih down dong, maksudnya nggak begitu besar dong karena Sintayong udah dituruti ini. Artinya gini lah, Indra Safri datang dengan lebih percaya diri dengan mengandalkan pemain lokal. Ya enggak? Itu harus kita akui, ya kan? Itu penghargaan buat Indra Safri, ya kan? Terus Sintayong datang dengan banyak pemain diaspora, ya kan? Yang tidak dia bina, yang tidak dia cari, tapi udah terima jadi. Ya. Ini beda, ada perbedaan gitu loh. Dan ini sorry ya, berdasarkan pengalaman saya di sepak bola nasional bahwa Indonesia kalau bermain di kelompok umur itu pasti 2 jempol, ya kan? Pasti bagus. Contoh lah di U ini Indonesia bisa juara bersama waktu Myanmar itu zamannya Bob Pipi tahun 61, kemudian Indonesia bisa 2 kali finalis kan. Satu kalah sama Israel, satu lagi kalah sama Myanmar. Artinya kan bahwa Indonesia sebenarnya juga bukan kacangan juga di Piala Asia, apalagi ini kan kelompok umur. Indonesia tuh kalau kelompok umur
junior bisa mainnya bisa lebih gila daripada yang senior menurut saya. Tapi dulu zamannya masih lokal semuanya, belum ada yang namanya diaspora. Tapi kalau sekarang kan bandingkan antara timnya Indra Safri dengan timnya sekarang yang senior, beda jauh lah, ya kan? Beda jauh dalam artian bahwa ini kan senior lebih mengandalkan pada diaspora. Indra Safri kan mengandalkan pada lokal. Berbalik lah. Zaman Sintayong 9 pemain diaspora. Indra Safri sekarang berapa? 10 pemain lokal. 2 pemain diaspora. Itu kan harus bisa dibedakan. Artinya bahwa kita harus bisa tahu. Artinya kaget saya ngomong bahwa teman sebelah bicara bahwa nggak mau lagi latih Indra Safri kan? Ya oke. Oke. Mungkin gini. mungkin ada alasan tersendiri. Tahan dulu. Makan dulu. Begini. Biar santai ini udah mulai agak panas nih soalnya nih. Enggak. Pak Ferry nggak terima. Soalnya Enggak. gue setuju juga sama dia. Tadi kan Pak Ferry bilang tahun 61 itu kita juara. Lalu setelah itu lolos final 2 kali. Kan itu zaman dulu, nggak bisa disamakan dengan sekarang dong. Lalu kalau kita ngomong soal Indra Safri, timnas kelompok umur kita jempolan, itu kayaknya di Asia Tenggara aja sih. Zaman dahulu belum ada seblak tuh kayaknya, makanya masih sehat. Itu. Apalagi sekarang ada seblak, ada mozzarella. Ya, Ricis. lepas daripada apapun bahwa Indra Safri sudah memberikan trofi buat kita. Meskipun hanya kawasan Asia Tenggara ya. Dan kalau kayak dia kan AFF juara tahun 2013 ya kan, juara yang U19. Terus dia juara juga 2019, terus 2013, 2019 sama terakhir 2024 juga juara. Terus dia juara SEA Games. Memang masih kapasitasnya masih Asia Tenggara ya. Artinya bahwa di Asia Tenggara itu kan sebenarnya di usia itu kan juga ada macam-macam Asia Tenggara. Ya. Ada Vietnam, ada Thailand, ya kan, ada Malaysia. Ternyata kita bisa bagus. Artinya bahwa kita lihat bahwa sebenarnya kalau untuk mendeteksi tim-tim yang masih kelompok umur ini masih agak samar-samar nih. Artinya Indonesia bisa juga membuat suatu kejutan yang kita nggak tahu. Nanti semoga di Piala Asia yang ini Indonesia bisa buat kejutan ya. Kita memang di grup berat, saya akui kita di grup berat, ya kan. Kita di grup berat, kita akui itu. Hanya Yaman yang akan jadi lawan kita, dan itu juga kalau saya bisa memprediksi ya mungkin akan so-so lah bermain. Tapi lawan Iran dan Uzbekistan mungkin ya kita harus, ya kita hanya berharap Indonesia jangan grogi. Anak-anak muda ini lebih main lepas menurut saya kan, karena dia tidak diunggulkan, lebih bermain lepas menurut saya lebih bagus. Oke. Tapi kalau bilang bermain lepas juga kayak susah tuh. Indra Safri aja punya strategi. Oke, balik lagi nih ya. Walaupun kalau yang gue lihat kalian nih kayak lebih ini ya, lebih. Gue nggak tahu, gue nggak bisa ngebedain yang mana realistis atau pesimis ya ini di statement kalian nih. Apa tuh? Gue pengen nanya nih, menurut lo nih pemain yang bakal menjadi kunci di taktik Indra Safri yang menurut kalian nggak ada taktiknya nih, siapa yang bakal berperan kunci? Oh, gue ada 3. Ada 3. Gue ada 3. Udah pasti dulu. Kadek Arel, back. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri. Sama Jens Raven. Tengahnya nggak ada? Nggak. Kenapa alasannya lu sampai menyebut nama 3 itu? Ya kita tahu lah Kadek Arel di lini belakang cukup mumpuni ya, cukup matang juga untuk pemain seusia dia. Kita lihat penampilannya di timnas U19, kita lihat dia di Bali United juga. Terus Doni Tri Pamungkas sebagai kapten, di juga leadership-nya juga mulai terasa, mainnya. Menurutku juga Doni Tri Pamungkas levelnya juga udah berbeda ya dengan para pemain-pemain U20 ini. Bahkan harusnya malah udah nggak tampil di turnamen ini karena levelnya udah U23 kalau menurut gua. Tapi kan karena Indra Safri punya target tinggi, jadi sedikit diwajarkan lah kenapa Doni Tri dimainkan untuk di turnamen ini ya. Dan kualitasnya juga udah jauh banget sih Doni Tri Pamungkas balik lagi. Dan Jens Raven itu menurut gua kenapa cukup krusial karena kita butuh striker yang bisa gerak terus, bisa jadi tembok juga, yang perannya cukup komplit lah. Dan kalau kita hanya mengandalkan Ragil ataupun Arkan Kakak ya, Arkan Kakak kan jadi dipanggil. dia nggak dipanggil, makanya nggak dipanggil kan, ya nggak akan cukup. Dah, gue ya. Balik ke kiper. Oh, kiper. 3 kan? 3 pemain kunci. Bebas lu mau 5, mau 3, mau 1, Balik. bahkan nggak ada nggak apa-apa. Pertama dari gue ya. Bisik-bisik apa nih di depan Dia kita? lah kita punya strategi. Nih, menurut gue. Gua yang punya strategi. Emang nggak Indra Safri kita nggak punya strategi, gue punya strategi ya nggak? Wah, diakui, nggak punya strategi. Enggak, lo ngomong nggak punya strategi. Diakui. Oke, Nih, lanjut dulu. Menurut gue ya. Ya. Ikram Al-Ghifari 1. Ya, oke. Ke back.
Donitri sama Kadek Arel. Karena gua lo. Enggak. Defense. Iya, karena Pasti pertama Indra Safri punya strategi. Kedua, lebih banyak nunggu bola. Ketiga, defense. Dan terakhir, pasti ujung-ujung kita bakal banyak diserang. Ada satu Akhirnya lagi. kita harus bertumbuh sama 3 orang ini. Udah, ada satu lagi. Mainnya sayap mulu, makanya ngandelin Doni. Nah iya. Oke, udah. Berarti ini pemain golf lu anggap nih. Pemain tengah nggak ada yang nyebut nih. Ya udah, makanya kan ke gua dong sekarang. Ya, Iya, ntar Fer. gua- Iya. Gimana, Fer? Enggak, Tanggung jawab dulu rekan nih. menurut gua pemain midfielder atau taker cuma jadi pemanis. Pemanis aja. Pemanis. Asli ini pemain Pelengkap golf. aja. Kayaknya ini pemain golf sih, Pak. Ya orang kalau udah apatis, Apatis. udah apatis, Oh, apa enggak. aja kan nggak kayak ini. Kalau lo gimana, Fer? Kita realistis. Ferry Junior. Soka Per. Pemain kunci menurut lu? Pemain kunci, semuanya menurut gua kunci. Kalau nggak kunci nggak mungkin dipilih Indra Safri. Jadi menurut gua sama pendapat. Apapun mau tim inti, pemain inti mau cadangan menurut gua sama. Cuma Sama semua. Cuma tidak akan Sama-sama bingung di lapangan. Iya. Berarti di kubu sebelah semua bakal ada rotasi terus-terusan. Maksudnya dalam artian lawan Iran ntar satunya beda. Terus lawan Yaman berbeda. Mau dia pakai pemain yang tidak dimainkan itu kualitasnya sama antara pemain inti sama cadangan. Merata. Enggak, kalau enggak. Tar dulu Gian. Tak dulu. Hormati moderator, tar dulu. Enggak mau. Berarti setara semuanya menurut Bapak. Jadi Iya. nggak ada pemain Nggak ada. bintang banget nggak ada. Nggak, menurut saya nggak boleh kita ini masih muda ya. Ya. Tidak boleh kita memuji pemain ini sebagai bintangnya di sini. Nggak, menurut saya semua pemain bintang di sini. Menurut saya semua pemain yang di Indra Safri adalah bintang. Mau di kiper, mau di belakang, pertahanan. tengah, mau depan, semua bintang. Karena semua yang jadi tumpuan harapan Indonesia untuk bisa berjuang. Mereka ini. Dan mereka semua dan komposisi ini yang terbaik semuanya, Fer. Iyalah. Itu nanti yang bikin pusing Iran, bikin pusing Uzbek, dan bikin pusing Yaman. Kayak Indonesia tuh dimainin siapa aja kok sama mainnya nih. Oh, Kekuatannya oke. sama nih gitu. Cuma Itu lebih ke nggak ada taktik sih sebenarnya. Oke, Cuma Gian, gue gimana, Gian? tapi kalau ngomongin squad ini ya, gue Iya. sedikit mempertanyakan pemilihan Indra Safri juga. Kenapa tuh? Loh. Ada apa sebenarnya? Ada beberapa pemain yang layak ya dan udah tampil di kompetisi. Ya. Itu nggak dipanggil. Contohnya yang dipanggil, maksudnya Yang nggak dipanggil. tapi tidak ada jam menit bermain di klubnya siapa? Satu. Yang apa nih tadi? Kan lu tadi bilang kan ada pemain yang punya jam terbang Terbang di baik liga. di klub Ya, tapi nggak tidak dipanggil. dipanggil. Nah, kebalikannya, yang tidak punya jam terbang di liga tapi dipanggil siapa? Punya Dan jam terbang di liga? Nggak punya. Tidak punya, Oh, tidak tapi punya. dipanggil. Banyak ini mah. Semuanya. Sebutkan satu. Banyak. Dan harusnya diganti Ragil. oleh siapa? Contoh Ragil. Ragil. Ya. Seharusnya siapa yang dipanggil? Ya seharusnya ada Gala Pagamo, pemain semen Padang konsisten main mulu. Kenapa nggak dipanggil? Siapa lagi? Evander Volesta juga. Evander Volesta. Dia pemain timnas U17 kan. Dia katanya baru sekali ikut latihan tapi langsung dipanggil. Oh, ya terus. Kenapa tuh? Masih ada Rizky Afrizal juga yang rutin main di Madura United. Nggak Di dipanggil. sektor back? Sektor back, sektor back mah nggak ada. Nggak ada, matang semua. Atau semua lah. Oke, udah Ini oke lah. Buffon jadi back sekarang ini. Naik. Buffon masih layak lah karena Generasi selanjutnya gelandang. Buffon masih layak karena di Borneo FC dia ikut di tim utama mulu. Oke, ini saya mau nanya ke Pak Vin. Bapak berarti sangat-sangat percaya dengan apa yang sudah dipanggil Indra Safri Iya, saat ini. sangat percaya. Karena saya bilang saya 3 tahun sama Indra Safri dan saya tahu kualitas seleksi yang dilakukan Indra Safri. Indra Safri tidak mungkin menyusun pemain dengan like and dislike. Pasti Oke. Indra Safri sesuai dengan kapasitas dia sebagai ini. Apalagi Indra Safri kita anggap sebagai tanda kutip Indra Safri sekarang kita anggap sebagai yang pelatih yang mungkin lebih tertinggi sekarang ini kan. Bahkan kita anggap sebagai profesor. Kita anggap profesor karena Indra Safri sudah banyak menemukan talenta-talenta muda untuk jadi pemain-pemain yang bagus ya kan. Ini menurut saya sih kalau memang ada pemain yang tadi Gian bilang tidak dipanggil itu tidak di luar skemanya Indra Safri kan bisa aja kan. Karena mungkin dia lebih bagus di sini. Oh, saya punya skema ini lebih bagus ini ya kan. Bukan berarti dia nggak punya taktik. Semua pelatih punya taktik. Ya. Ya kan? Kita applause dulu buat kita semua lah. Ini topiknya menarik banget soalnya ya. Oke, setelah bahas squad kita udah nih ya, udah menurut Oke. gua ada di sini perbandingan yang cukup signifikan bahwa di kubu Tufer Dua Ferry itu menganggap semua skuad yang dipanggil oleh Indra Safri adalah skuad terbaik di usianya saat ini. Kalau di Gian dan Habib ini si gelap sepak bola Indonesia nih, wah gelap sekali. Gue siapa yang bisa ngeliat loh? Pemanggilannya juga
tanpa Tadi kita bisa ngelihat tadi ya. Enggak, gue ejain. Eja. Pemanggilan ini ada yang tanpa dasar. Tiba-tiba dipanggil ya, baru sekali latihan langsung Ya dipanggil. kayak contoh Evander Floresta itu kan wide. Oke. Nah, kita langsung bicara selanjutnya ke jadwal pertandingan. Oke, menurut Kontra, siapapun mau jawab terserah. Peluang menang timnas Indonesia di match lawan apa? Yaman. Jelas. Yaman toh. Yaman juga kemarin kita seri, gak yakin juga gue. Iya, ini 50-50 juga sih. Oke, prediksi skor nanti malam lawan Iran, next lawan Uzbek dan Yaman menurut lu? Masing-masing ya? Ya. Gua Iran 5-0 Iran. Uzbek 3-1 Uzbek. Ya. Gua kalau Yaman Habib ngomong stres ya. Udah ngerokok. Yaman 2-1 deh, Indonesia 2-1 deh. Itu pun juga dengan susah payah pastinya. Berarti nggak lolos Indonesia? Tidak lolos. Tidak. Lugi. Lawan Iran. Ya, masih baik lah. 2-1. Iran. Iya. Ya. Uzbek. Wah, berat nih. 3-0 deh. 3-0. Yaman. 1 sama. Oke. Saya. Tar dulu, isep dulu Pak, biar tenang dulu. Udah. Soalnya stres dengernya Pak. Iya. 5 aja. Pak Ferry. Iran menang 2-1. Indonesia menang. Menang 2-1. Uzbek Nggak realistis. kita 0-0. 0-0. Yaman kita menang 2-1. Berat. Lu Per. Iran menurut gua 2-1 untuk Indonesia. Wah. Uzbek 1 sama lah. Sama. Kan gua 0-0 di situ sama. Iya, biar seru aja. Iya. Yaman menang lah Indonesia 3-1. Ada chance lolos berarti untuk babak Lolos. selanjutnya. Itu baru pasti lolos. Pasti lolos. Gitu. Ya, artinya kan tadi udah gue bilang Indonesia harus bisa mencuri kemenangan di pertandingan pertama. Nah, tapi ini nggak realistis ini. Iya, Tapi Iran, nggak Bos. Realistis. Oke. Tapi kelompok umur bos. Ya tapi ini lebih matang aja nih Iran. Kita bicara Kita udah mau gosong. match yang nanti. Nah itu dia, udah kelewatan berarti. Match yang nanti malam dulu ya. Jalannya pertandingan lawan Iran. Soalnya gini Pak, kita tidak bisa memungkiri ya, Iran itu raksasa Asia di sepak bola senior. Iya. Iya betul. Uzbekistan pemainnya baru ada yang debut di Premier League dan ngegolin di Piala FA. Iya. Kusanov. Iya. Jadi saya nangkapnya di kategori usia mungkin saja mereka udah ada bibit-bibit selanjutnya untuk lebih lanjut. Van, emang udah ada. Oke. Oke. Kenapa Bapak bisa sebegitu optimisnya? Ya artinya lawan Iran, Indonesia pasti sudah membaca dong. Iran itu senang bermain dengan bola-bola panjang, bola-bola jauh, bola-bola lambung, dan itu yang terjadi kalau kita kalah dengan Iran di senior. Mungkin ke junior juga sama lah permainan kayak gitu. Permainan Iran sebenarnya kayak gitu sebenarnya. Cuma bola-bola jauh aja yang dia bola-bola tinggi. Ya sebenarnya Indonesia harus mengantisipasi itu permainan Iran ini. Berarti mengantisipasi bola-bola tinggi yang di Iran, Uzbek better juga sama menurut Bapak permainannya? Nah, kalau Uzbek masih ada taktis lah. Artinya Uzbek masih artinya main dari kaki ke kakinya masih inilah. Kalau Iran kan permainnya pola sama daratan Timur Tengah aja sama. Mengandalkan bola-bola cross itu aja. Makanya berbahaya lawan Iran itu adalah gimana caranya supaya Iran jangan sampai mendapat peluang untuk menyundul bola. Gitu. Oke. Bib, Memotong. tanggung jawab sama prediksi lu Bib. Kenapa Indo bakal kalah 5-0 lawan Iran? Oh, ini. Pertama-tama Gua bantu. Habib, lu ntar, oke? Nggak usah. Nggak usah. Kita solid. Oh ya. Oke, Bib, ntar lu Oke, tanya. Iran ya. Oke. Pertama-tama seperti yang disampaikan oleh rekan gua tadi. Ya, Iran ini mayoritas pemain yang dibawa kan lulusan U17 Piala Dunia di Jakarta kemarin kan. Lalu yang kedua, pasti otomatis mereka lebih solid nih secara chemistry. Oke. Udah Satu dia main di Spanyol malah. Tuh ada yang main Spanyol. Sementara timnas kita kan ya bisa dibilang bongkar pasang lah pemainnya. Lalu dari segi kematangan juga gue meragukan kematangan timnas kita ya. Maka dari itu 5-0 masuk akal sih buat Iran menang. 5-0. 5-0. Lu kenapa Uzbekistan kita juga kalah 3-1? Ya karena Uzbek juga apa ya? Secara di usia muda mereka udah teruji lah. Dan Iyalah. sama juga kayak Iran meskipun nggak sebanyak Iran ya. Cuma beberapa pemainnya ambilan dari Piala Dunia U17 kemarin juga kan. Yang bisa mengalahkan Inggris di 16 besar tapi kalah di 8 besar itu sebuah prestasi loh. Ada itu Waneri lah gitu di. Berarti kalau anggapan sekarang karena U20-nya mereka saat ini ada lanjutan dari U17. Lanjutan lebih Iya, matang. Itu sustainable. Sustainable. Iya. itu kan sesuatu yang hampir nggak bisa dilakukan oleh Indonesia. Oh, nggak bisa, kita kan comot-comot aja. Silakan menanggapi Pak. Atmosfer U17 dengan atmosfer U20 berbeda. Oke. Artinya ketika Iran meskipun pakai kekuatan di U17 yang dibilang chemistry udah jalan,
Tapi atmosfer beda dengan di U20. Beda, akan terjadi beda. Artinya di sini akan terjadi ada satu sisi pengalaman yang bermain. Artinya kita pakai Indra Safri kan hanya ngambil 3 pemain yang U17 yang baru ya. Yang lainnya sisanya kan masihnya pemain U20 semua. Artinya dari situ Indra Safri melihat ada pengalaman bermain selisihnya mungkin 3 tahun dari yang U17 sama yang U20 sekarang kita. Ya, artinya ini pokoknya suasananya pertandingan beda pas. Nah, tapi kalau aku ya, gua sih Maaf ya, contoh. Ya. Contoh ketika AFF kemarin Sintayong. Dia di AFF dia nurunin pemain-pemain yang masih U21. Kan ketika main di turnamen yang senior kan beda suasananya. iya, cuma Kondisinya kan beda. Yang dilawan pun juga beda. Pemainnya yang lebih pengalaman. Sama mungkin akan kejadian seperti ini. Gitu loh, akan kejadian seperti ini. kalau gue sih bisa bicara begitu karena gue ada case-nya langsung, itu dari Inggris sama Spanyol generasinya Phil Foden. Oke. Spanyol generasi sama Inggris Yang U17 tuh. ya, yang U17 itu mereka udah main dari U17, tapi mereka naik level ke U19 masih hampir semuanya main bareng juga. Spanyol waktu itu akhirnya juara Euro. Terus pas kemarin sampai Euro U21 tahun 2023, generasi itu juga lanjut loh tuh. Lanjut. Jadi menurut gue keberlangsungan itu tuh perlu. Pemain-pemain pasti ada bongkar pasangnya, tapi kan yang penting ini chemistry karena mereka udah memahami satu sama lain. Yang penting pondasinya udah ada. Yang penting fondasinya. Fondasi. Let's say contohnya lain adalah Spanyolnya juara Euro kemarin. Itu mayoritas itu pemain-pemain Luis de la Fuente saat Euro U19, kelompok umur loh. Oke. Rodri, siapa lagi Ini dan lain-lainnya. kalau gue tangkap kita udah terlalu melebar ya, karena ini lebih ke kaitannya ke pembinaan usia muda ya. Kita saat ini kan fokus ke ini dulu ya. Memang sustainable, cuma topik kita kan benar-benar Asia U20 ya. Iya, maka dari itu karena pembinaan usia muda kita nggak sustain, jadi gua sama Habib menganggap ini nggak realistis kita bisa menang lawan 2 raksasa Asia ini. Gitu. Nanti kita bahas di next episode, tapi kita fokus ke ini dulu ya, guys. Oke, untuk Ferry. Nah, Khusus sound buat lu nih. Bro, ini main di Tiongkok loh, bro. Secara iklim mungkin ada yang beberapa daerah berbeda dengan kita. Dingin, ada yang panas banget mungkin juga ya kan. Apalagi nih dempet-dempet banget nih. 3 hari recovery-nya sangat dempet lah. Gimana menyikapinya lu sebagai Indra Safri misalkan? Kalau misalkan lu hancur di sini, misalkan, tapi kita harapnya menang ya. Di sini juga. Gimana mental mereka gitu biar lebih baik? Semoga saja di sini nggak hancur ya, biar peluang kita masih ada. Oke, minum dulu. Udah adaptasinya nggak, Pak? Baik, kayak waktu di rumah Habib ngeraguin mental pemain Indonesia. Jangan. Template udah. Bisa gitu. Terus udah itu doang. Enggak, maksud gua coba aja striker Iran suruh lewatin KD Karel bisa apa kagak gitu aja. Siap. Dikira kacangan tuh Iran. Kacangan? Iya. Bukan lah. Coba. Diketahuan Brunei kali. Pak Ferry tolong luruskan bahasanya artinya bahwa Ferry yang sejuta makna ini. Situasi Yang multi tafsir ini. menurut teman gua ini fisioterapis ya. Artinya segala sesuatu kondisi yang terjadi yang ada di Cina itu di Shenzhen ya. Itu sudah diantisipasi dong dari sini dong. Artinya bahwa kita harus ada aklimatisasi ya kan, datang di sana apa dulu, kalau cuaca dingin ya kita harus seperti apa, kan harus begitu. Kalau kita sudah berangkat ke medan perang, masa kita masih mikirin kan kedinginan gimana ya? Enggak, lo udah harus perang ya perang udah, lo mati atau gua mati nih. Tapi kan gua maunya udah pada mati nih kan gitu. Soalnya Udah nyampe tuh berangkat ke apa ya? China. Timnas senior kemarin ya. Iya. Kita perubahan iklim kita dibahas loh, sampai banyak beritanya loh tentang iklim dingin Di iklim Cina. apa itu masih menjadi masalah buat karena kita waktu itu sendiri. masalah karena terjadi waktu dari Bahrain ke provinsi Cina itu jaraknya sangat jauh dan cukup melelahkan pemain di pesawat kan itu, karena habis itu terus kita harus main di udara dingin kan itu kan. Tapi kan bikin hukum gitu, kita kemarin nggak mengecewakan waktu di Cina. Kalah. Tapi kalah sih, tapi kan nggak mengecewakan dari sisi permainan kan itu aja kan. Sangat mengecewakan. Ya kan? Tapi udah berangkat belum sih timnas U20? Udah berangkat lah. Udah ya? Udah berangkat. Nggak ada beritanya nih? Udah. Wah, gue dikasih tahu, dibisikin ya kan? Iya. Kan dia udah Bukan dibisikin. ordal. Udah. Ordal. Makan. Ya artinya semua kan segala sesuatu sudah diantisipasi kan. Indra Safri juga punya manajemen, ada tim manajernya, ada ininya kan, semua sudah menurut gua sudah rapi lah diatur. Ditanya suhunya segala macam, ada tim dokternya kan pasti semuanya udah Dipersiapkan dengan sudah matang lah, apa ya, ini udah ke medan perang, kita ngomong udah ke medan perang.
artinya segala macam kondisi harus sudah kita siap. Jangan sampai dijadikan alasan segala macam. Oke. Gua sih itu. Tapi gue tadi tergulik yang pertama kali kita bahas nih, masalah selesai Indra Safri itu yang harus kita perpanjang dulu nih. Kayaknya gue masih nafsu juga nih. Ya, Oke. Tapi menurut gue emang udah harusnya out sih. Iya. Emang. Bahkan kalau bisa sebelum lawan Iran out deh Indra Safri. Lu gimana? Makin nggak ada peluang mereka. Terus akhirnya terus yang itu si Kurniawan gitu. Ya bisa kayak Spanyol Piala Dunia 2018 tuh. Itu sih. Iya. Lopetegui-nya kurang ajar itu. Lopetegui hamin berapa turnamen menjalin kontrak Dengan Madrid. Nah itu salah satu penunjukan Kurniawan sebagai asisten Indra Safri itu kan untuk memberikan motivasi kepada pemain muda, ya kan, secara psikologis menurut gua. Ya Kurniawan sendiri kan nggak tahu, dia dipanggil PSSI dan dia mau ditempatkan dimanapun dia siap, ya kan. Mungkin dia berharap gua bisa mau aja ditempatin di sama Kluivert dong, asisten dong, mungkin begitu kan. Kalau Kurniawan kan notabene dia udah punya lisensinya udah AFC Pro loh, ya kan udah tinggi loh AFC Pro kan. Ya tapi ternyata PSSI lebih melihat dia, lu di Indra Safri dulu, karena lu diidolakan oleh pemain ini muda. Nah, lu bisa memotivasi. Karena itu dari sisi itu kita harus ngelihat, ya kan. Ya tapi kalau Indra Safri belum lawan aja udah suruh berhenti, mau sepak bola kayak Kluivert ya, nyampe ke Indonesia belum udah disuruh out. Enggak, ini itu belum berperang udah disuruh. Itu lebih ke ini mengarah ke kekecewaanku terhadap Indra Safri, Bos. Kan belum mulai. Bukan, kalau menurut gue bukan kekecewaan. Menurut gue karena kalian ini adalah man in black yang pesimis. Realistis lebih tepatnya. Andaikan, oke. Realistis. Andaikan saja, tapi ini gue nggak mau hal ini terjadi ya. Andaikan ini pahit ya, Indonesia tidak lolos, misalkan. Ya. Gue nggak mau ini terjadi tapi ya. Apa yang harus dilakukan oleh PSSI terhadap U20 ini? Karena kan gagal udah. U20 timnya atau tim Ya. pemain atau pelatih? Pelatih lah, kan kita konteks Indra Safri Udah kalau pelatih pecat. Dan apa solusinya menurut lu? Solusinya? Kalau pecat-pecat aja bisa, Bro. Ya udah. Apa solusinya coba? Ya, Bukan solusinya. ngebantu Erick Thohir. Solusinya untuk Indra Safri Nah. dipecat, diberhentikan, jadiin aja direktur pengembangan usia muda. Siapa yang harus menggantikan Indra Safri? Oh banyak, bisa Kurniawan bisa. Bisa dicoba Bima Sakti lagi. Coba-coba. Ya kelompok umur kan coba-coba. Setuju, Pak. Kelompok umur coba-coba. Gini Gian, Indra Safri itu setelah Indonesia ini mau lolos atau tidak, Indra Safri itu memang sudah selesai. Jadi Indra Safri itu bekerja sesuai dengan event. Jadi nggak perlu dipecat pun, kalau memang ini Indonesia mau selesai juara pun selesai Indra Safri. Dia kemarin tugasnya by event. Ya mau kemana? Tadi kan kamu udah punya pikiran bagus. Kalau aku ya punya pikiran bagus, itu pikiran yang saya GoPro ya, setuju. Indra Safri sudah memperlihatkan kapasitasnya sebagai pelatih yang bisa melihat talenta-talenta, ya kan. Ya sudah sebagai direktur untuk usia dini, ya kan, bagus. Dia kita anggap sebagai profesor. Ingat apa kata Johan Cruyff kan? Pelatih yang bagus siapa ditanya waktu dia di Barcelona. Semua jawab salah. Johan Cruyff bilang pelatih bagus adalah seorang profesor pelatih yang melatih usia dini. Indonesia butuh itu. Jangan sekarang pelatih-pelatih yang merasa profesor malu untuk melatih usia dini. Nah, maksud gue Indra Safri jadilah trendsetter untuk bisa, dia kapasitasnya tinggi tapi dia kok melatih untuk membawahi pelatih-pelatih yang untuk usia dini. Itu lebih bagus menurut gue. Dia kan ibaratnya kan tahu nih sepak bola Indonesia seperti mana. Ya. Dan kalau jadi pelatih kita udah tahu lah kapasitasnya seperti apa. Yang menurut gua sama Habib sih, soal itu saya masih kurang lah. Kalau untuk pelatih Ya, ya. tapi kalau untuk pengembangan usia muda dengan hasil-hasil pemain-pemain yang dia scout ya, banyak banget kan yang sempat jadi andalan. Itu semua kan Iya. bisa ditularkan saat dia menjadi direktur untuk mencari bibit-bibit Dirtek ya. dia dirtek direktur. Iya. Berarti Dia skill scoutingnya oke memang. Bukan pecat selesai kayak Sintayong kan? Pecat tapi dia masih dikaryakan toh. Pecat tapi diangkat lagi ke dirtek. Tidak, berarti Dipecat dari posisi sebagai pelatih timnas. Dialih posisikan. Dialih posisikan. Oke, berarti kan ini kan bicara event by event ya kalau By event. Indra Indra Safri itu Safri. by event. Berarti Bapak masih menginginkan bahwa apabila ada AFC U20 mendatang atau kualifikasinya atau yang AFF U20 misalkan, Indra Safri tetap menangani U20 kalau event by event. Masih ya layak. itu kan kalau layak pasti masih layak lah, karena dia kan yang the best untuk yang kelompok umur. Tapi kan tadi kan Gian bilang kan masih ada pemain-pemain yang pelatih muda kan. Masih ada Kurniawan, masih ada Bima Sakti, masih ada juga si
siapa Eko Purjanto itu semuanya adalah AFC Pro sertifikatnya udah tinggi itu ya. Masih ada juga yang baru ini ada Zulkifli Syukur ya kan, meskipun dia sertifikat A ya kan. Menurut saya Indra Safri kalau dia diletakkan sebagai direktur untuk pembinaan usia dini, menurut saya akan lebih bagus ya, karena itu kan membawahi semua kelompok umur. Artinya gitu kan. Meskipun dia tidak turun langsung, tapi dia kan bertanggung jawab ya kan terhadap kualitas prestasi di U20, U16, U17, U16 segala macam. Itu menurut saya. Oke, gimana teman-teman kontra? Masih kekeh? Masih. Indonesia tidak lolos? Masih. Masih percaya Indonesia bisa lolos? Percaya, karena saya yakin dengan kemampuan Indra Safri. Ferry Junior? Gimana? Amat sangat. Apa tuh? Amat sangat percaya. Oke. Koprol Mania gimana? Nanti jam berapa? 7:30 kiprah pertama, match pertama Piala AFC U20 antara Indonesia melawan Iran. Tuliskan di kolom komentar bagaimana jalannya pertandingan menurut kalian dan siapa yang akan menang, dan saksikan Koprol Bola ngobrol bola setiap hari Kamis tayang jam 4 sore. Nextnya kita di rumah siapa kita rembukin hari ini? Bagian lah, gantian dong. Bagian asik kali ya. Bagian asik dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Belum bayar listriknya. Oke, ntar gue beliin. Ya. Di rumah. Ntar kita urunan. Oke lah. Kita urunan. Tunggu kami lagi jam 4 sore di setiap hari Kamis. Oh. Say goodbye. Dadah.